Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hera Malia Yuniarta, NIM 18020010100. Saya akan mempresentasikan rencana proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan, Pengalaman Kerja, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan. Studi kasus pada PT Wahana Kasihmulia Kedung Reja. Dosen MSDM Herimin Endratno SEMSI. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2021. Latar belakang masalah. Indonesia adalah negara berkembang yang persaingan bisnis dalam berbagai industri kian lama kian berkembang. Industri tekstil dan produk tekstil seperti garmen saat ini menjadi industri strategis di Indonesia sehingga memberikan kontribusi terhadap negara dengan jumlah yang sangat besar. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat Usman menjelaskan walaupun pasar dunia ini menunjukkan stagnansi permintaan, ia optimis industri garmen dan tekstil akan terus bertumbuh. PT Wahana Kasihmulia Kedung Reja Cilacap merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri barang atau manufaktur. Perusahaan ini bergerak di produk garmen yang memproduksi matras, gendongan, bantal, selimut, boneka, hingga pakaian. Kemudian hasil produksi di PT Wahana Kasihmulia nantinya akan disuplai ke berbagai kota di Indonesia. Keberadaan sumber daya manusia di perusahaan merupakan faktor yang sangat penting dalam perusahaan. Berhasil tidaknya suatu perusahaan biasanya bergantung pada peran penting sumber daya manusianya. Salah satu peran penting sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan adalah mensinergikan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memperbaiki kinerja karyawan agar lebih menunjukkan keproduktivitasannya dan kompetensinya dengan sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Wahana Kasihmulia? Yang kedua, apakah pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Wahana Kasihmulia? Yang ketiga, apakah pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Wahana Kasihmulia? Yang keempat, apakah pelatihan pengalaman kerja dan pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Wahana Kasihmulia? Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan di PT Wahana Kasihmulia. Yang kedua untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan di PT Wahana Kasihmulia. Yang ketiga untuk menganalisis pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan di PT Wahana Kasihmulia. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi karyawan, hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk karyawan dalam hubungan pelatihan, pengalaman kerja, dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan evaluasi kinerja karyawan PT Wahana Kasihmulia. Yang kedua, bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga, bagi peneliti sebagai sarana menerapkan ilmu yang diperoleh selama studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang keempat, bagi dunia akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau data pembanding sesuai bidang yang akan diteliti. Landasan teori, kinerja karyawan menurut Mangkunegara 2018, kinerja berasal dari istilah prestasi kerja atau kinerja aktual yang berarti prestasi kerja atau pencapaian aktual seseorang. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pelatihan. Menurut Sinambela 2017, pelatihan adalah suatu proses yang sistematis dari organisasi untuk mengembangkan keterampilan individu, kemampuan, pengetahuan, atau sikap yang dapat merubah perilaku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengalaman kerja. Menurut Mangkuprawira 2009, pengalaman kerja merupakan kondisi yang digunakan oleh seseorang di dalam proses umpan balik untuk meningkatkan mutu perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pekerjaannya. Pengembangan sumber daya manusia. Menurut Hasibuan 2016, pengembangan sumber daya manusia adalah pekerjaan meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan berdasarkan prestasi kerja dan pelatihan serta kebutuhan pekerjaan atau jabatan yang diperlukan. Hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, Octavianus dan Adolfina tahun 2018, variabel yang digunakan X1 pengalaman kerja, X2 pelatihan kerja, Y kinerja karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman dan pelatihan kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, Tuhumena tahun 2017, variabel yang digunakan
X1 pelatihan, X2 motivasi kerja, Y kinerja karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, Pua dan kawan-kawan tahun 2017, variabel yang digunakan X1 pengalaman kerja, X2 penempatan kerja, Y kinerja karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, Melvin, GL, dan kawan-kawan tahun 2016. Variabel yang digunakan X1 pelatihan, X2 pengembangan sumber daya manusia, Y kinerja karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, Gultom dan kawan-kawan tahun 2019. Variabel yang digunakan X1 kompetensi, X2 pelatihan, Y kinerja karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kerangka pemikiran, penelitian ini menggunakan 1 variabel dependen yaitu kinerja karyawan dan 3 variabel independen yaitu pelatihan, pengalaman kerja, dan pengembangan sumber daya manusia. Hipotesis pada penelitian ini yaitu H1 pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan, H2 pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan, H3 pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan bagian produksi di PT Wahana Kasih Mulya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling. Yang ketiga, jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. Definisi operasional. Variabel yang pertama yaitu pelatihan. Pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, kepengetahuan, pengalaman, ataupun sikap seorang karyawan untuk mencapai tujuan. Indikator yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, kemampuan berpikir. Yang ketiga, sikap. Yang keempat, kecakapan. Variabel yang kedua, pengalaman kerja. Pengalaman kerja adalah model dari karyawan itu sendiri yang terdiri dari suatu kemampuan yang didapat dari suatu proses pembentukan keterampilan yang dimiliki karyawan dalam menjalankan tugasnya. Indikator yang pertama, lama waktu bekerja atau masa kerja. Yang kedua, tingkat pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. Variabel yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah peningkatan kemampuan karyawan dalam menangani berbagai tugas melalui kegiatan pengembangan. Indikator yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, kegiatan non-diklat. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, motivasi. Yang keempat yaitu kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku karyawan yang diukur dengan jumlah pekerjaan, kualitas maupun kuantitas. Indikator yang pertama, efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, orientasi tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, inisiatif. Metode analisis data. Yang pertama, uji instrumen data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji analisis data meliputi analisis regresi berganda dan uji koefisien determinasi. Yang keempat, uji hipotesis meliputi uji simultan dan uji parsial. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.